Namaku Nanda, aku baru 20 tahun. Orang-orang lihat aku sekarang pakai motor bagus, pakai tas mahal, tinggal di kontrakan yang katanya rezeki nomplok. Mereka pikir aku hoki, mungkin jadi seleb TikTok, atau anak orang kaya. Tapi mereka nggak tahu, di balik semua itu ada rahasia yang bahkan aku sendiri jijik untuk mengakuinya. Setahun lalu, demi menyelamatkan ibu dan adikku dari ancaman penagih hutang, aku ambil keputusan paling gelap dalam hidupku. Bukan karena aku murahan, tapi karena aku terjepit, sendirian, dan tidak punya pintu keluar lain. Saat itu, ada satu orang yang datang menawarkan jalan keluar, orang yang dihormati, dipuja, disegani warga desa. Seorang kepala desa berusia 35 tahun, yang semua orang panggil Pak Broto. Tawaran itu sederhana tapi mematikan. 50 juta rupiah setiap bulan. Dengan satu syarat, aku jadi perempuan simpanannya. Rahasia. Tanpa status, tanpa suara, tanpa pilihan. Dan aku mengiyakan. Jika kamu berpikir hidupku berubah jadi indah setelah itu, kamu salah besar. Karena keputusan itu bukan membebaskanku, tapi menyeretku ke jurang yang berakhir tragis, bersama orang yang mengikatku dengan uang. Sebelum lanjut ke kisah lengkapnya, dukung dulu channel ini dengan like, subscribe, dan tulis pendapatmu di kolom komentar, supaya cerita-cerita nyata seperti ini bisa terus diangkat dan jadi pelajaran buat banyak orang. Keputusan yang kusebut dosa, tapi kuterima namaku Nanda. Umurku baru 20 tahun saat semua ini terjadi. Aku tinggal di rumah kecil dari papan dan bata campur, di pinggir sungai yang airnya coklat pekat. Rumah itu peninggalan ayah, sebelum dia meninggal tertimpa crane project 3 tahun lalu. Sejak itu, nafkah keluarga berhenti total. Hanya ibu yang kerja serabutan, cuci baju tetangga, kadang jualan peyek di pasar. Aku punya adik laki-laki, umur 4 tahun. Dia masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Yang dia tahu cuma minta susu, minta pampers, dan peluk ibu kalau malam. Sedangkan aku, sejak SMA, aku berhenti sekolah karena nggak mampu bayar SPP. Hutang ayah yang dulu kupikir akan dihapus setelah dia meninggal, ternyata malah diteruskan ke kami. Rentenir terus datang, menagih, menekan, mengancam. Bayangkan, setiap malam suara motor tua berhenti di depan rumah. 2 laki-laki turun, ngetok pintu keras-keras sambil bilang, "Ibu, kalau minggu depan belum bayar cicilan, rumah ini kami tarik. Jangan salahkan kami." Ibu selalu gemetar sambil bilang, "Kasih waktu, Pak. Kami usahakan." Tapi aku tahu, itu cuman penundaan kematian. Hutang kami saat itu 120 juta. Jumlah yang nggak mungkin bisa kulunasi bahkan kalau aku kerja sampai tua. Aku pernah coba cari kerja ke kota, jadi SPG, kasir, pegawai laundry. Tapi ijazah cuma sampai SMP, dan wajahku bukan tipe yang mereka mau. Gaji pun paling besar 1 juta, itu pun kalau lolos. Sedangkan cicilan hutang kami 8 juta bulan, ditambah bunga yang entah bagaimana cara hitungnya. Suatu malam, ibu duduk di lantai dapur, nangis sambil pegang surat peringatan dari rentenir. Aku duduk di belakangnya. Dia bilang dengan suara serak, "Yan, kalau ibu nggak kuat lagi, kamu sama adikmu numpang ke rumah budemu saja ya." Waktu itu aku seperti ketampar.
Aku nggak mau rumah kami disita. Aku nggak mau ibu diusir. Aku nggak mau adikku berharap belas kasihan orang. Besok paginya aku nekat pergi ke balai desa. Aku berharap bisa daftar kerja apa saja. Jadi admin, bersih-bersih kantor, atau mungkin minta keringanan bantuan. Di sana, orang-orang bilang kepala desa sedang rapat. Tapi kalau mau menunggu, bisa duduk dulu. Aku tunggu dari jam 9 sampai jam 2 siang. Perutku kosong, tapi aku tahan. Baru sekitar jam 3 sore, pintu ruangannya terbuka. Dari dalam keluar seorang, pria dengan seragam coklat rapi, sepatu mengkilap, wajah tampan dan berkumis tipis. Dialah Broto, kepala desa itu. Umurnya sekitar 35 tahun, gagah, auranya berwibawa. Semua perangkat desa yang ada di situ langsung menunduk atau menyapa sopan. Saat dia lewat, aku spontan berdiri. Aku bilang, pelan, "Pak, saya mau bicara bentar, penting." Dia sempat menatapku dari atas ke bawah, ekspresinya datar. Entah kenapa aku merasa seperti sedang dinilai, bukan didengarkan. Tapi dia mengangguk dan menyuruhku masuk. Di dalam ruangannya, aku ceritakan semua. Hutang, kemiskinan, ibu yang sakit-sakitan, keinginanku cari kerja. Suaraku sempat bergetar. Tapi aku tahan supaya tidak terkesan memelas. Broto mendengarkan sambil menopang dagu, tatapannya kosong tapi menyimak. Setelah aku selesai bicara, dia tidak langsung jawab. Dia hanya berkata, "Kamu tinggal di mana? Dan umurmu berapa sekarang?" Aku jawab jujur. Dia hanya angguk-angguk. Lalu dia bilang, "Saya bantu, tapi kita bicara di luar. Nanti saya kirim orang ke rumahmu." Sorenya, benar ada 2 orang datang naik mobil hitam. Mereka memberikan amplop isi uang 10 juta untuk bayar dulu cicilan. Ibuku sampai sujud berkali-kali menangis bahagia. Dia kira itu bantuan sosial desa. Malam itu, aku ikut menangis. Tapi bukan bahagia. Aku takut ada harga yang harus kubayar. Dan benar saja, besok malamnya aku dikirimi pesan lewat nomor tak dikenal. "Kalau mau masalahmu saya urus sampai bersih, kamu datang ke rumah dinas. Jangan bawa siapa-siapa." Jam 8 malam. Aku gemetar baca kalimat itu. Tapi kalau aku tidak datang, hutang tetap ada. Rumah tetap disita, dan ibu semakin hancur. Jam 7:30 aku sudah duduk di atas motor pinjaman sambil menekan rasa takut. Rumah dinas itu besar, sepi, pagar tertutup setengah. Aku masuk lewat pintu samping. Di ruang tamu hanya ada Broto, duduk santai pakai kaos dan celana pendek. Tidak ada istrinya, tidak ada anak. Tidak ada bawahan. Dia menawarkan teh, tapi aku tidak sentuh. Dia langsung ke inti. Dia berkata dengan suara tenang, "Saya bisa melunasi semua hutangmu. Saya bisa kasih kamu uang tiap bulan. Saya bisa pindahkan ibumu ke rumah baru. Tapi saya tidak mau ucapan terima kasih. Saya hanya minta kamu jadi milik saya. Tidak perlu status, tidak perlu ribut. Cukup rahasiakan semuanya." Aku kaget, tapi juga tidak bisa pura-pura tidak paham. Wajahku panas, tubuhku dingin. Aku hanya terdiam. Dia lalu lanjut, "Saya kasih kamu 50 juta per bulan. Itu cukup buat kamu, ibumu, adikmu. Saya pastikan hidupmu berubah. Tapi sekali kamu buka mulut, semua berakhir, termasuk keluargamu."
Kalimat itu seperti borgol yang mengikat lututku ke lantai. Aku tidak jawab iya atau tidak. Tapi air mataku jatuh tanpa suara. Dia melihat, tapi tidak menghibur. Dia hanya berdiri, mendekat, lalu berkata, "Keputusanmu malam ini akan menyelamatkan atau menghancurkan keluargamu. Jangan lama-lama mikir." Dan pada akhirnya, aku memilih hancur, asalkan keluargaku selamat. Hidup berubah, tapi jiwaku mati pelan-pelan malam. Setelah aku menganggukkan kepala tanpa suara, hidupku berubah dalam satu kedipan, bukan pelan-pelan. Semua terjadi cepat, rapi, dan tanpa bekas seolah sudah direncanakan jauh sebelum aku masuk ke ruangan itu. 2 hari kemudian, ibuku tiba-tiba dapat surat lunas dari rentenir. Rumah kami tidak jadi disita. Bahkan orang yang biasa menagih hutang mendadak berhenti datang. Katanya, hutang sudah dibersihkan orang dalam. Ibu memelukku dan menangis, memuji Tuhan, mengira ini mukjizat. Aku hanya diam, menahan rasa bersalah yang membengkak di dada. Seminggu setelah itu, Broto menyuruh orang suruhannya mengantarku ke rumah kontrakan baru. Letaknya agak jauh dari desa di perumahan kecil yang sepi dekat jalan kabupaten. Rumahnya besar dibanding tempat tinggalku dulu. 2 kamar tidur, dapur bersih, kamar mandi dengan shower, lantai keramik, dan ada lemari es baru. Aku disuruh tinggal sendiri di sana, dan katanya semua sudah dibayar untuk 1 tahun ke depan atas nama orang lain. Mobil hitam yang sama mengantar 1 koper isi pakaian, tas, parfum, dan beberapa perhiasan yang harganya bahkan aku tak berani tebak. Saat pertama kali aku masuk ke rumah itu, rasanya bukan seperti dapat tempat tinggal, tapi seperti masuk kandang emas. Semua tampak mewah buat orang sepertiku, tapi dingin, sepi. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara balita menangis, tidak ada suara kompor ibu. Hanya suara detak jantungku sendiri yang terasa makin lambat. Aku sempat tanya ke Broto, "Ibu dan adik saya bagaimana, Pak?" Dia menjawab tenang, "Mereka tetap di rumah lama. Kalau kamu rajin diam dan patuh, hidup mereka aman." Kalimatnya halus, tapi maknanya seperti titik merah di dahi. Mulai dari situ hidupku seperti punya 2 wajah. Pagi sampai sore, aku kadang pulang ke rumah ibu. Pura-pura jadi anak biasa yang cari kerja dan dibantu orang baik hati. Ibu senang karena mulai ada uang buat makan layak, bayar listrik, beli obat asma. Adikku senang karena aku bawakan susu dan mainan baru. Tapi aku selalu pulang sebelum malam ke kontrakan itu. Aku tidak pernah berani menginap di rumah ibu lebih dari sehari tanpa izin. Di kepalaku selalu terngiang. Sekali kamu melanggar, habis semua. Broto sendiri datang tidak tentu. Kadang 2 kali seminggu, kadang 3 kali. Selalu malam, selalu rahasia. Mobilnya tidak pernah parkir di depan, selalu berhenti agak jauh, dan dia masuk lewat pintu belakang. Tidak pernah pakai seragam, tapi selalu rapi dan wangi. Awalnya dia bersikap baik, bicara pelan, kadang tanya kabar ibu, tanya aku perlu apa. Tapi tidak pernah menyentuh hal-hal pribadi. Kami makan di meja kecil, diam, lalu dia masuk kamar. Aku ikut, tanpa suara. Tidak ada pelukan, tidak ada kasih sayang. Hanya transaksi tanpa kata. Tidak ada paksaan secara fisik, tapi tidak ada pilihan juga.
Setiap selesai, dia mandi, lalu duduk di kursi ruang depan sambil merokok, sementara aku diam di kamar, merasa seperti benda yang baru dipakai. Kadang aku dengar dia bicara telepon dengan seseorang, tentang proyek desa, dana bantuan, perizinan, dan nama-nama orang yang tidak aku kenal. Kadang dia bicara soal istrinya yang sekarang tinggal di kota bersama anak-anaknya. Katanya istrinya kerja di bank dan jarang pulang. Dia tidak pernah cerita masalah rumah tangga, tapi dari caranya bicara, aku tahu mereka tidak dekat. Dia tidak pernah memanggilku sayang atau adik. Dia hanya menyebut nama. Api, cemburu, rahasia retak, dan awal kegelisahan hubungan gelapku dengan Broto berjalan hampir 8 bulan, tanpa satu orang pun mencium kejanggalan. Atau setidaknya itu yang aku kira. Tapi tidak ada rahasia yang benar-benar bisa dikubur, apalagi dalam desa kecil yang telinganya lebih banyak daripada jalannya. Awal semuanya retak adalah hari ketika aku tak sengaja terlihat oleh orang yang paling salah untuk melihatku. Waktu itu aku diajak Broto ke rumah dinasnya, bukan ke kontrakan. Katanya ada dokumen yang harus dia cek, dan dia tidak mau orang-orang kantor curiga kalau dia datang malam-malam sendirian. Aku dibawa masuk lewat pintu belakang. Rumah dinas itu luas, ada halaman dengan pohon mangga tua, pagar besi tinggi, dan teras lebar. Aku disuruh tunggu di ruang tamu sambil makan roti. Dia ke ruang kerjanya sebentar. Aku tidak tahu jam berapa waktu itu, tapi seingatku sudah lewat jam 9 malam. Semua lampu di rumah bagian depan dimatikan, hanya lampu ruang dalam yang menyala. Aku pikir tidak akan ada yang datang, tapi aku salah. Di luar dugaan Sari, salah satu staf desa yang juga sekretaris PKK, malam itu datang untuk antar map laporan warga yang katanya mendadak diminta. Dia tidak masuk, tapi berdiri di teras dan mengetuk pintu samping. Broto buru-buru keluar untuk mengusirnya halus, tapi dari dalam ruangan aku melihat sedikit bayangannya. Dan aku tahu, dia juga melihat siluetku dari celah pintu. Hanya sepersekian detik, tapi cukup. Sejak malam itu, tatapan Sari ke arah Broto dan ke arahku, saat tanpa sengaja bertemu di jalan desa beberapa hari kemudian, berbeda. Dia bukan tipe perempuan bawel, tapi licin dan penuh rasa ingin tahu. Aku takut, tapi aku tidak bisa cerita ke Broto. Aku bahkan takut menyinggung namanya. Masalah semakin runyam 2 minggu kemudian. Suatu malam saat Broto datang ke kontrakan, dia terlihat gelisah. Tidak seperti biasanya yang langsung memeluk atau memerintah. Malam itu dia mondar-mandir sambil merokok. Tatapannya tajam, keningnya berkerut. Aku diam duduk di sofa. Tiba-tiba dia tanya, "Minggu kemarin kamu keluar rumah apa enggak?" Aku bingung menjawab. Aku memang 2 kali belanja ke warung dekat perumahan, 1 kali ke rumah ibu. Tapi aku selalu hati-hati. Aku bilang aku hanya ke rumah ibu. Dia menatapku lama, lalu berkata pelan tapi dingin. "Ada yang lihat kamu keluar dari rumah dinas malam itu. Kamu ketahuan sama orang dalam kantor desa." Aku gemetar. Jantungku seperti jatuh ke lantai. Aku langsung berkata, "Saya nggak bilang siapa-siapa, Pak. Saya nggak ngomong apa-apa." Dia langsung memotong. "Yang saya takutkan bukan kamu ngomong, tapi orang lain mulai terhubungin titik-titik yang nggak perlu." Dia menghela napas panjang, lalu berkata, "Mulai sekarang kamu jangan keluyuran kemana-mana tanpa izin, termasuk ke rumah ibumu. Saya akan kirim uang langsung lewat orang saya." Kalimat itu menusukku dalam-dalam. Bukan hanya karena aku semakin terkekang, tapi karena aku sadar aku nggak dianggap manusia. Aku dianggap ancaman. Sejak malam itu, aku seperti napi rumah yang tak kelihatan borgolnya. Televisi dan HP
jadi satu-satunya pengalih pikiran. Aku bahkan takut buka pintu kalau ada suara di halaman, khawatir kalau ada yang memata-matai. Beberapa hari setelah itu, yang kutakutkan terjadi. Aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang kontrakan ketika seorang perempuan lewat di depan pagar. Aku tak sempat lihat wajahnya jelas, tapi bentuk tubuh dan cara jalannya sangat familiar. Aku buru-buru masuk lagi ke dalam. Aku yakin itu Sari. Malamnya aku coba bilang ke Broto, setengah takut, setengah berharap dia bisa antisipasi. Tapi reaksinya bukan melindungi, malah membentakku. Dia berkata lantang, makanya tahu diri. Kalau kamu bikin saya jatuh, kamu ikut tenggelam. Kamu pikir kamu siapa? Aku terdiam, lidahku keluh. Aku tahu mulutku terkunci selamanya sejak saat itu. Beberapa hari kemudian, desas-desus mulai terdengar. Memang tidak langsung menyebut nama. Tapi kalimat orang-orang di warung kopi dan pasar jadi berubah. Ada, lo pejabat yang suka rawat. Perempuan muda di luar kota. Ada yang bilang, kepala desa kita sering ngilang malam-malam. Perempuan itu cantik, katanya umur 20-an, bukan orang sini. Gosip adalah peluru tanpa suara, pelan tapi pasti menembus. Yang paling membuatku menggigil adalah ketika aku mendengar informasi bahwa istri Broto, yang selama ini jarang muncul, mulai curiga. Konon katanya ada staf desa yang tanpa sengaja bicara saat rapat kecil. Tidak jelas siapa, tapi bisa kutebak salah satu dari dua orang, Sari atau orang yang dekat dengannya. Broto makin sering marah, bukan padaku langsung, tapi aku bisa lihat dari caranya membanting pintu, nada suaranya saat telepon, sampai cara dia menarik napas yang pendek-pendek seperti menahan amarah. Kalau dia datang ke rumah kontrakan, dia tidak lagi tanya kabarku. Dia langsung masuk kamar, lalu tidur atau duduk diam. Kadang tidak menyentuhku sama sekali dan aku mulai mimpi buruk bukan tentang diriku, tapi tentang ibuku dan adikku yang ikut hancur kena imbas kalau rahasia ini terbongkar. Satu malam, aku tiduran di lantai dekat ranjang, menangis tanpa suara. Aku ingat betul kalimat yang muncul di kepalaku. Lebih gampang mati daripada hidup di antara bahaya dan kebencian yang setiap saat bisa meledak. Namun aku belum tahu bahwa semua ini baru permulaan dan badai yang lebih besar sedang mendekat. Istri sah tahu, malam penggerebekan, dan aku jadi sampah hidup desas-desus tentang kedekatanku dengan Broto semakin liar. Tapi aku masih berharap itu hanya bisik-bisik kecil yang tidak akan sampai keluar desa. Aku salah, sangat salah. Puncaknya terjadi di bulan ke-9 aku jadi simpanannya. Semua bermula dari satu hal sepele, sebuah chat yang tidak sengaja terbaca. Istri Broto, yang selama ini tinggal di kota bersama dua anaknya, tiba-tiba mampir ke rumah dinas tanpa memberi kabar. Hari itu Broto masih di kantor desa. Entah kenapa, HP-nya tertinggal di laci meja belajar anaknya. Salah satu staf rumah, yang bersih-bersih di dalam, melihat HP itu berkedip karena ada pesan masuk. Ia tidak niat usil, tapi istri Broto masuk kamar dan HP itu tepat di tangannya. Ia melihat ada pesan dari kontak yang namanya disamarkan dengan inisial Y. Isi pesannya hanya, "Saya dikontrakan sudah, Pak. Malam ini jadi." Hancur. Sederhana tapi cukup, istrinya bukan perempuan biasa. Karir bank, pintar bicara, logis dan punya koneksi. Dia tidak langsung marah atau konfrontasi. Dia diam. Dia pulang ke kota sore itu dan menyimpan rasa terbakar di dadanya. Tapi 2 hari kemudian, dia kembali. Dan bukan sendirian. Malam itu aku sedang makan mie instan di dapur rumah kontrakan. TV menyala tapi tidak kudengar. Jam mungkin sudah hampir 10 malam. Udara dingin hujan baru reda. Aku tidak mengira Broto akan datang karena 2 hari terakhir dia tidak memberi kabar.
Tiba-tiba ada suara mobil berhenti di depan pagar. Bukan satu, tapi dua. Tidak wajar. Biasanya kalau itu mobil Broto, dia parkir jauh dari rumah. Aku mengintip dari ventilasi jendela, dan lututku langsung lemas. Seorang perempuan berhijab elegan turun dari mobil hitam. Wajahnya tegas. Dia ditemani dua laki-laki dari keluarga besarnya, dan satu perempuan lain yang sepertinya saudara iparnya. Mereka langsung buka pagar tanpa mengetuk. Aku panik. Aku bahkan tidak sempat menyembunyikan apapun. Aku hanya berdiri di ruang tengah, gemetar, saat pintu rumah didobrak paksa. Bruk! Pintu kayu retak. Mereka masuk tanpa permisi. Aku terpaku seperti patung. Nafasku pendek. Istri Broto berdiri paling depan. Tatapannya tajam, tapi tidak histeris. Dia melihatku dari ujung rambut sampai kaki. Lama. Sakit sekali rasanya. Pandangannya bukan marah, tapi jijik. Dia maju 2 langkah dan berkata dengan nada rendah tapi menusuk. Jadi ini kamu, perempuan 20 tahun yang makan uang haram dari suami saya? Aku tidak sanggup jawab. Bibirku kaku. Air mata turun tanpa bisa kutahan. Saudara laki-lakinya menunjuk-nunjuk aku dengan emosi. Kamu nggak malu ya, ganggu rumah tangga orang? Kamu tahu dia sudah punya istri dan anak? Aku ingin teriak, aku tahu. Tapi suaraku tidak keluar. Istri Broto mendekat sampai jarak 1 meter. Wajahku mungkin terlihat seperti penjahat. Dia berkata pelan, apa kamu pikir diam-diam seperti ini kamu aman? Kamu pikir uang itu akan melindungimu? Tanganku gemetar. Aku hanya bisa bilang terbata. Saya cuman... Belum selesai aku bicara, perempuan iparnya menyambar. Kamu cuma murahan. Perempuan miskin yang jual diri ke pejabat. Kalimat itu seperti pisau yang dihunuskan ke jantungku. Aku ingin lari, tapi kakiku terpaku. Istri Broto menunjuk sofa dan menyuruhku duduk. Tapi aku tetap berdiri. Dia berjalan-jalan melihat isi rumah. Lalu dia tertawa sinis dan berkata, bagus juga seleranya suami saya. Rumah nyaman. Kontrakan dibayar pakai uang desa atau uang proyek siluman. Perempuan iparnya menambah, kamu mau viral? Mau kami videokan? Aku langsung menggeleng keras. Aku sujud. Aku menangis. Aku hanya bisa berkata, saya salah Bu, saya tahu saya salah. Tapi saya nggak pernah ganggu anak dan ibu. Saya cuman... Istri Broto membentakku. Diam! Kamu cuma peliharaan. Tidak peduli alasanmu apa. Kamu sudah berani sentuh harga diri keluarga saya? Tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata Broto menghubunginya. Dia menjawab dengan keras. Aku di rumah simpanan kamu. Kalau kamu laki-laki kesini sekarang. Aku pucat. Dunia seperti runtuh. Aku tidak tahu harus berharap Broto datang atau tidak. Beberapa menit kemudian, mobil lain berhenti di ujung jalan. Langkah tergesa masuk. Broto datang, wajahnya merah, napasnya cepat. Tapi istrinya tidak takut. Dia berdiri di depan pintu seperti tembok. Yang terjadi setelah itu bukan pertengkaran biasa. Itu perang dingin yang menyayat. Istrinya berkata, pilihanmu cuma 2. Kau buang perempuan ini sekarang juga, dan kita urus secara keluarga. Atau aku bongkar semuanya, dari ranjang sampai proyek korupsi. Broto menatapku sesaat. Tapi bukan tatapan kasihan, bukan tatapan cinta. Hanya penilaian dan keputusan. Dia berkata pada mereka, tanpa menoleh ke arahku, saya urus nanti. Sekarang kalian pulang dulu. Istrinya tertawa pendek, tajam. Urus. Kamu pikir kami percaya lagi? Lalu dia mendekat dan menampar keras wajah Broto sambil berkata, ini balasan pengkhianatanmu. Tapi ingat, bukan dia yang utama masalahnya, tapi kamu. Setelah itu mereka pergi, meninggalkan pintu terbuka, meninggalkan aku terduduk di lantai seperti mayat.
Broto tidak menolongku. Dia hanya berkata singkat sebelum ikut pergi. Besok kamu siap-siap. Kita harus bereskan semuanya sebelum bocor. Dan malam itu aku sadar sesuatu yang lebih buruk dari rasa bersalah. Aku bukan lagi rahasia. Aku barang bukti. Akhir yang tak pernah kubayangkan. Sejak rumor kebersamaanku dengan Pak Broto mulai jadi bisik-bisik warga. Dia jadi lebih sering datang malam-malam, pakai mobil dinasnya, kadang tanpa sopir. Katanya biar aman, tapi justru semakin mencolok. Aku sudah nggak bisa tidur tenang. Tiap dengar suara motor berhenti atau pintu mobil dibanting di luar pagar, jantungku langsung lari duluan, sebelum pikiranku sempat menyusul. Suatu malam, bulan pucat menggantung di langit, dan udara dingin seperti menusuk tulang. Sekitar pukul 11 lewat, Broto datang lagi. Kali ini wajahnya muram. Bajunya rapi, tapi nafasnya berat, matanya merah. Dia duduk di sofa sambil membuka kancing baju bagian leher. Tangannya gemetar saat merogoh kotak rokok. "Yan," katanya pelan, tanpa menatapku. "Besok-besok kita mungkin harus jarang ketemu dulu." Aku diam. Rasanya kalimat itu bukan kabar baik, tapi juga bukan kebebasan. Lebih seperti ancaman kosong. Dia melanjutkan, "Istriku curiga. Ada orang yang ngirim foto ke dia. Foto waktu aku keluar dari sini." Aku langsung dingin. "Foto? Siapa yang motret?" Aku mundur pelan, bersandar di lemari TV. "Aku udah bilang dia jangan macem-macem." Lanjutnya, nadanya mulai kasar. "Tapi kalau dia nekat ngomong ke wartawan atau polisi, habislah kita." Kata kita itu terdengar sangat egois, karena sejauh ini hanya aku yang pasang badan di depan risiko. Tapi aku tahan mulutku. Kalau aku balas, pasti dia emosi. Lalu, dia tiba-tiba membuka tas kerja coklatnya. Isinya tebal. Uang. Banyak sekali. Aku nggak ngitung jumlahnya, tapi pasti ratusan juta. Dia dorong tas itu ke arahku. "Kamu simpan dulu. Jangan ditanya buat apa. Kalau ada apa-apa, kamu pergi dari sini. Jangan bodoh." Waktu itu aku bukannya lega, malah makin takut. Tas itu bukan rezeki, itu titipan dosa. Besoknya, aku bangun dengan kepala berat. Teleponku penuh pesan dari nomor tak dikenal yang mengancamku dengan kalimat-kalimat yang kasar. Ada juga satu suara perempuan yang rekamannya pendek, tapi menusuk. "Kamu pikir bisa ambil suamiku dan hidup enak, ya? Hati-hati, saya juga bisa main kotor." Aku tahu siapa dia, istri Broto. Setelah itu, keadaan makin kacau. Broto jarang membalas pesan. Dia cuma sempat kirim satu voice note pendek. "Kalau aku hilang, kamu jangan cari. Kalau aku mati, jangan datang. Jangan cari masalah." Seminggu setelah voice note itu, berita besar meledak di TV lokal dan media sosial. Kepala Desa Broto ditemukan meninggal di mobil dinasnya yang terbakar di pinggir jalan kabupaten. Polisi menyebutnya kecelakaan tunggal. Tapi semua warga bisik-bisik. Ada darah di setir, dan pintu mobil terkunci dari luar. Aku nonton berita itu sambil gemetar. Nafasku pendek, leherku panas. Di layar, istrinya menangis lebay penuh drama. Padahal, aku yakin bukan cuma dia yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sejak kabar itu muncul, kehidupanku seperti digunting dari semua sisi. Nomor teleponku tiba-tiba diblokir banyak orang.
Kontrakan yang dibayarin Broto jadi sasaran gosip ibu-ibu. Sopir ojek online aja sampai nanya, "Mbak itu pacarnya yang kecelakaan, ya?" Beberapa hari kemudian, mobil hitam tanpa plat resmi berhenti depan kontrakanku. Dua laki-laki turun, berpakaian seperti aparat tapi tanpa seragam. Mereka nggak masuk, cuman lihat-lihat sambil catat sesuatu. Setelah itu, ada surat panggilan polisi yang diselipkan di bawah pintu. Isinya perintah klarifikasi soal uang, dugaan gratifikasi, dan keterlibatanku dengan kasus Broto. Yang bikin aku makin goyah, uang 50 juta per bulan itu ikut-ikutan jadi racun. Dari dulu aku pikir itu tiket hidup layak, tapi setelah dia mati, uang itu berubah jadi tali yang menjerat leherku sendiri. Semua rekening yang pernah dia transfer, jejak sewa kontrakan, barang-barang yang kubeli, semuanya bisa jadi barang bukti. Suatu malam aku duduk sendirian di lantai, lampu mati. Hanya cahaya dari HP yang menyala. Aku lihat lagi foto pertama kali dia datang ke kontrakan ini. Senyum mungilku waktu itu terlihat bodoh, dan wajahnya di sampingku seperti manusia yang penuh rahasia. Air mataku habis bahkan sebelum sempat jatuh. Aku mulai kepikiran kabur. Tapi mau kemana? Orang tuaku nggak tahu apa-apa, adikku masih sekolah. Kalau aku tiba-tiba pulang, malah makin banyak tanda tanya. Hari pemakaman Broto aku nggak datang, tapi aku dengar dari tetangga, istrinya pingsan-pingsan, pura-pura paling menderita. Padahal gumaman warga menyebar cepat, semua tahu dia pernah cekcok sama suaminya seminggu terakhir. Beberapa hari setelah itu, wartawan nyamperin rumah orang, tuaku nanyain soal perempuan muda yang jadi simpanan pejabat. Ibu nangis, bapak marah, tapi aku nggak berani muncul. Dan yang paling menyakitkan adalah, aku nggak pernah benar-benar dicintai. Aku cuman pelarian, mainan, alat tawar. Waktu dia hidup, aku jadi rahasia. Waktu dia mati, aku jadi aib. Kini tiap malam aku tidur tanpa suara TV. Tanpa sandal cowok di depan pintu, tanpa getaran HP dari nama yang kusimpan pakai inisial palsu. Tapi rasa takutnya nggak ikut mati bersama dia. Justru makin kuat. Kadang aku bertanya ke diriku sendiri, lebih baik aku ikut mati waktu itu, atau tetap hidup tapi dikejar masa lalu yang bisa meledak kapan aja. Yang jelas, 50 juta per bulan itu ternyata bukan harga mahal, tapi harga mati.